Setiap printer yang kita kenal bekerja dengan prinsip yang sederhana. Ambil desain, masukkan tinta, lalu cetak sesuatu. Namun bagaimana jika prinsip ini diterapkan bukan pada kertas, tetapi pada tubuh manusia? Inilah fenomena yang sedang mengguncang dunia medis, yaitu 3D bioprinting. Sebuah teknologi yang memungkinkan printer menyusun tulang, tulang rawan, kulit, kornea, bahkan fragmen organ dengan ketelitian mikron. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, printer tidak lagi hanya mencetak bentuk, tetapi mencetak material kehidupan. Sebelum bioprinting muncul, kedokteran modern menghadapi satu masalah besar. Tubuh manusia tidak mudah diganti. Kita bisa membuat teknologi canggih, robot presisi, atau obat revolusioner. Tetapi ketika kita berbicara tentang tulang yang hancur akibat kecelakaan, atau kulit yang hilang karena luka bakar, atau organ yang gagal berfungsi, kedokteran masih bergantung pada solusi yang sama sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu transplantasi dari manusia ke manusia. Masalahnya, sistem itu penuh batasan. Donor organ sangat sedikit, bahkan tingkat penolakan imunnya sangat tinggi. Prosedurnya akan kompleks, pemulihannya lama, dan biayanya luar biasa mahal. Selama beberapa dekade, ilmuwan mencoba berbagai pendekatan tissue engineering, menumbuhkan sel di dalam cetakan, mencampur gel biomaterial, dan membangun struktur pengganti menggunakan polimer. Namun hasilnya tidak stabil. Bentuknya sulit menyamai jaringan asli, sel tidak tumbuh merata, bahkan struktur mudah rusak. Karena ini, banyak penelitian berakhir pada kesimpulan pahit bahwa kita tidak bisa membuat jaringan kompleks hanya dengan tangan manusia. Dunia medis membutuhkan alat yang mampu bekerja pada level mikroskopis, menyusun lapisan demi lapisan seperti pola alami jaringan hidup. Maka dibutuhkan mekanisme yang meniru cara tubuh membangun kehidupan. Pada titik ini, sebuah ide pun muncul, bukan dari dunia bedah, tetapi justru dari dunia teknologi cetak. Ketika gagasan mencetak jaringan manusia pertama kali muncul, dunia medis sempat menganggapnya terlalu berani, bahkan mustahil. Namun justru karena inilah penelitian akhirnya dimulai, dan sedikit demi sedikit mekanismenya mulai terbentuk. Inti dari bioprinting dapat disederhanakan menjadi 3 komponen: gel scaffold, stem cell layering, dan tissue engineering. Ketiganya bekerja seperti analogi printer modern, hanya saja tintanya diganti dengan sel hidup. Bioprinting selalu dimulai dari bioink, campuran gel biomaterial dan sel manusia. Gel ini menjadi kerangka awal yang menahan bentuk, menjaga kelembaban, dan memberi ruang bagi sel untuk tumbuh. Di dalamnya, sel-sel akan hidup mengikuti struktur yang dicetak, lalu berkembang menjadi jaringan yang sesungguhnya. Maka setelah itu, printer mulai bekerja. Lapisan demi lapisan akan ditumpuk, masing-masing mengandung sel yang ditempatkan dengan koordinat presisi, mengikuti desain 3 dimensi. Hasilnya tidak lagi sekedar bentuk, tetapi jaringan fungsional. Bioprinting mengubah tissue engineering menjadi pendekatan presisi. Ia tidak hanya menyediakan bentuk, tetapi memberi instruksi lokasi bagi sel. Pada tubuh manusia, posisi sel akan menentukan fungsi. Pada bioprinting, posisi itu diletakkan dengan akurasi mikron. Fenomena ini membuat dunia medis menyadari bahwa prinsip yang membangun printer kantor, seperti kepresisian, koordinat, dan layering, adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun kehidupan. Bioprinting tidak hanya menyelamatkan, tetapi membuka cara baru memahami hubungan antara tubuh, data, dan desain. Setiap bagian tubuh kini dapat dipandang sebagai struktur biologi sekaligus desain teknis. Inilah rekonstruksi biologi dan teknologi, akhir dari era tubuh apa adanya, dan awal dari era tubuh yang bisa dijelaskan dan diatur melalui logika. 3 prinsip printing, yaitu kepresisian, koordinat, dan layering, menjadi prinsip rekayasa kehidupan. Perjalanan teknologi printing dari huruf, gambar, bentuk, hingga jaringan kini mencapai puncaknya. Bioprinting menunjukkan bahwa printer bukan lagi soal kertas, ia bergerak ke arah struktur kompleks dan jaringan kehidupan. Namun pola dasarnya tetap sama. Printing membutuhkan alur data yang rapi, koordinasi perangkat yang stabil, dan presisi yang konsisten. Disinilah Newton kemudian hadir. Newton tidak mencetak organ, tetapi memastikan seluruh proses printing berjalan konsisten dan dapat dipantau melalui manajemen printer, workflow digital, otomasi job, hingga monitoring real-time. Fondasi inilah yang membuat teknologi printing apapun dapat diandalkan.
Dan pada akhirnya, evolusi printing bukan hanya tentang mesin yang makin canggih, tetapi tentang bagaimana kita menyiapkan sistem yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di Newton TV. Dan seperti biasa, nantikan segmen Utopia berikutnya.